Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda yang berbahagia, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Dan bersama saya Muhammad Nur yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar penegakan disiplin di era pandemi. Dan bersama kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah Bapak Jumadi SAP MT. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Okay. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Okay. Beliau adalah ayah dari Ananda Naura Aulia Hanisa di kelas 2D Bali SDIT Ihsanul Amal. Baik, Bapak, berbicara tentang penegakan disiplin di era pandemi, Pak. Bagaimana kesadaran masyarakat khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penerapan protokol kesehatan di era pandemi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa dan juga dari rekan SDIT, bahwasanya era pandemi ini kita belum tahu ya kapan selesainya, karena memang pandemi COVID-19 ini terjadi bukan hanya di Hulu Sungai Utara, tapi juga terjadi secara regional ya, dan juga terjadi nasional, bahkan global. Sehingga penanganan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini kita laksanakan bersama-sama juga dengan rekan-rekan lain, baik dari Satgas Provinsi Kalsel, ya, Satgas Kabupaten, Satgas Nasional, maupun juga mungkin dari belahan dunia lain yang mungkin dalam hal ini dikoordinasi oleh WHO. Untuk khusus masyarakat Hulu Sungai Utara ya, kita kan sudah melakukan berbagai upaya, baik berupa sosialisasi, edukasi, himbauan ya, sampai kepada saat ini kita melakukan penerapan disiplin ya kan, dan upaya penegakan secara hukum terhadap protokol kesehatan. Jadi dalam rangka meredam atau dalam rangka mencegah atau dalam rangka menangkal penyebaran virus COVID-19 ini ya kan, yang mungkin sedang dicari oleh para ahli obat dan vaksinnya mungkin ya kan, maka kita sepatutnya melakukan upaya berupa protokol kesehatan, yaitu tataran atau tahapan atau upaya ya, tata cara keseharianan kita secara sudut pandang kesehatan. Untuk Hulu Sungai Utara khususnya ya kan, masyarakat ya kan, ini kami lihat sebenarnya dia sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu tentang apa sih COVID-19. Mereka sudah tahu dari penjuru kota sampai pelosok desa itu sudah tahu. Ini karena kerjasama seluruh pihak ya, baik Satgas Kabupaten, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh pemuda, serta stakeholder lainnya ya, lembaga pendidikan ya kan, baik yang formal, non formal, bahkan juga sektor swasta, badan usaha, pelaku usaha seperti juga katakanlah mungkin para pengusaha-pengusaha atau wira swasta turut berserta ini dengan seluruh bagian dari Satgas ya, itu bersama-sama menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam tataran paham mereka sudah ya kan, dalam tataran mengerti sudah. Nah sekarang bagaimana kepatuhannya? Nah ini yang mungkin beragam.
Jadi kalau bicara tentang kepatuhan masyarakat Hulu Sungai Utara ya secara umum mereka patuh, ya kan. Mereka mengikuti anjuran pemerintah. Di antaranya misalnya menjaga jarak, Ya. atau menghindari kerumunan, melakukan langkah-langkah kebersihan diri seperti cuci tangan, baik sebelum setelah kegiatan, dan juga mungkin menggunakan masker ya, Iya. atau face shield, jadi masker atau face shield ataupun APD, alat pelindung diri lainnya. Karena kalau dalam protokol kesehatan itu sebenarnya luas ya, bukan sekedar hanya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tapi luas kegiatan ini maksudnya. Di antaranya misalnya dalam hal kedinasan, nah itu kan, atau dalam upaya misalnya kegiatan kerja, itu juga kita ada protokol kesehatan, di antaranya mungkin work from home, ya kan, atau sistem shift. Iya. Jadi selama pandemi proses pekerjaan itu tetap jalan, ya kan. Namun tidak seperti sedia kala, Iya. dari full day ya, dari pagi sampai sore. Mungkin tidak seperti itu lagi. Betul. Artinya pakai sistem shift atau work from home ataupun daring atau online. Nah itu saya lihat beberapa elemen masyarakat sudah melaksanakan itu, terutama dunia pendidikan kan, gitu ya. Iya. Kemudian dari sisi perorangan juga saya lihat secara statistik kasar lah ya gitu ya, karena memang belum ada ini yang mengukur secara statistik real gitu, terutama di perkotaan ya, di perkotaan karena mungkin sudah sering diedukasi, sering dilakukan penegakan disiplin, orang menyambatnya raja masker ya, nah gitu. Jadi masyarakat sudah mulai patuh nih perkotaan. Iya, betul. Nah mungkin di pedesaan ini memang agak sedikit lain kulturnya ya. Di pedesaan atau di pinggiran ini kan dia merasa bahwa komunitasnya kan mereka-mereka aja, tidak ada campur baur dengan pihak luar. Memang kalau dalam pandangan COVID-19 ini ya, itu penyebaran itu akan terjadi mudah tuh kalau memang ada pelintas ya, atau interaksi. Antara orang yang datang dan orang yang keluar daerah atau wilayah. Namun kami ingin sampaikan kepada masyarakat, baik itu di pelosok atau di pedesaan atau di pinggiran gitu ya, antara kota desa gitu, bahwa sebenarnya COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat ya, penyebarannya sangat masif dia, sehingga walaupun mungkin kepada masyarakat yang kami kan jarang jual ke kota, kami jarang jual didatangi orang kota aja. Namun karena ini sifatnya penyebarannya sangat mudah gitu ya, virus kan ini kan, virus, sehingga bisa menempel di mana saja. Jadi kalau di kota mungkin sudah lumayan bagus ini. Angka kepatuhannya, kesadarannya sudah lumayan. Jadi kita rata-rata kalau misalnya ada, katakan misalnya ada 10 orang naik sepeda motor di jalan raya itu paling nggak pakai masker 1 mungkin ya. Nah, gitu. Jadi artinya kan ya hampir 90%, tapi belum. Saya pikir kalau 90% belum angkanya. Belum, ya. Terus kalau di pedesaan, nah ini untuk di pelosok ini yang mungkin mesti sering harus kita edukasi nih. Kalau di desa itu ya karena merasa ekosistemnya homogen, lalu mereka kalau secara kasat mata itu 10 sepeda motor paling yang pakai masker 3. Nah ini kalau kita pakai bahasa statistik kasar ya. Namun secara individual sebenarnya mereka sudah paham, sudah ngerti, hanya mungkin tingkat kepatuhannya atau keengganannya mungkin ya, karena memang jujur saja pakai masker ini ribet ya. Pakai masker tuh kadang nyaman behinak tuh pasti sudah. Kedua, kadang-kadang karena ini dulu bukan benda pokok kan. Jadi kadang-kadang kita nggak terbawa. Alasannya kalau misalnya Anda razia, kadang ingat membawa. Kan BIC lah, BIC ya. Nah, cuma kadang-kadang nggak terbawa atau lagi. Nah ini makanya memang ada perkecualian di peraturan Bupati nomor 37 ya. Jadi dalam peraturan Bupati nomor 37 tahun 2020 dan tahun 2020 ya tentang pedoman penerapan protokol kesehatan itu ada beberapa hal diperkecualikan memang. Orang makan minum kan nggak pakai masker. Jadi misalnya kita ada orang di warung lagi makan minum ya tentu nggak pakai masker. Ataupun mungkin sedang berpidato ya, atau mungkin ada sedang sesi foto bersama, karena kalau pakai masker kan orang nggak kenal ya. Dan memang kalau pakai masker ini menghilangkan tampak identitas ya. Gitu. Jadi gitu.
Namun masker pun masih bisa diganti dengan face shield misalnya. Siap. Gitu. Iya. Jadi kalau secara umum saya menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 10 kecamatan ini ya, baik di perkotaan di pedesaan, rata-rata baik, rata-rata sudah mematuhi ya. Ya kalau boleh menggunakan angka kasar mungkin ya di antara kisaran 70% lah gitu. Jadi 70%. memang masih perlu upaya, Iya. masih ada usaha yang harus kita sampaikan karena memang kebiasaan memakai masker ini kan hal yang baru bagi masyarakat umum loh ya. Beda dengan mungkin para medis itu udah terbiasa ataupun pekerja-pekerja yang lainnya ya kan. Kemudian untuk protokol kesehatan lainnya ya ini mungkin ada juga beberapa yang menjadi perhatian, terutama misalnya pengantinan. Kita memang membolehkan di daerah kita ini orang melaksanakan kegiatan pengantinan. Yeah. Tapi dengan syarat mengajukan perizinan kepada Satgas desa atau kecamatan atau kabupaten secara berjenjang. Kalau dari penyelenggaranya sih saya lihat mereka sudah mematuhi, menyediakan sarananya, memberikan himbauan. Namun namanya pengantinan ini kan ada yang datang ya, pengunjung ini sepali tadi itu, ada yang paham, ada yang mau mematuhi, ada yang kada paham. Jadi kalau dari kegiatan sosial ya kemasyarakatan ini yang agak mungkin perlu perhatian, terutama misalnya kayak pengantinan, kegiatan keagamaan maulidan misalnya ya, ataupun akikahan, betasmiahan, ataupun katakan mungkin ada bahaulan gitu ya. Jadi yang kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan ini masih kurang ya. Ya ada sih mereka menerapkan protokol kesehatan, tapi kalau kita boleh membuat angkanya lah gitu, angka kasarnya di bawah 50%. Demikian juga mungkin kita kemarin ada melakukan peninjauan kepada tempat peribadatan. Ya, kalau kita ibadah kita masjid ya. Kita tidak bicara tentang ibadahnya. Kita bicara tentang protokol kesehatannya. Jadi kalau masalah ibadahnya kita tidak ikutan lah. Itu kan sudah menjadi ritualnya masing-masing masyarakat. Tapi maksud kita ketika orang itu datang banyak di tempat ibadah kan sebetulnya kita sampaikan ada protokol kesehatan. Ada sarana cuci tangannya, sabunnya, terus ada jaga jarak, kemudian juga menggunakan masker, hambalnya mungkin sepali digulung ya. Beberapa masjid melaksanakan itu, ya kan. Tapi masih banyak juga yang tidak. Nah, lalu bagaimana kita ini menghadapi seperti itu? Kami dengan rekan-rekan dari Kementerian Keagamaan dan juga dari Ormas Islam tidak jemu-jemunya lah, gitu. Tidak bosan lah ya. Karena ini kewajiban kami menyampaikan. Jadi kami mengedukasi. Nah, itu kami buat jadwal kegiatan sampai dengan Desember nanti untuk silaturahim dengan para takmir masjid atau takmir langgar ya, ataupun tempat ibadah, terutama di Hulu Sungai Utara ini kan mayoritas Muslim ya, jadi masjid atau langgar. Kita sampaikan aja lah bahwa protokol kesehatannya tetap mohon dilaksanakan, terutama misalnya menjaga jarak ibadah, menjaga jarak sholat ya, kemudian juga sarana sajadahnya atau hambalnya. Namun itu sifatnya kita edukatif. Mudah-mudahan dipatuhi. Hanya sepalih kemarin kami tinjau mematuhi ya, sepalihnya mematuhi, sepalihnya juga ada yang masih perlu waktu untuk diskusi dengan beberapa yang terkait kan. Karena kalau namanya di masjid ini kan ada takmirnya, ada pembinanya, ada jamaah, ada mualimnya. Silakan, kita tidak melakukan pemaksaan, tapi menjadi kewajiban para anggota dalam satgas kita ini ya. Karena kan negara berkewajiban melindungi, mengayomi masyarakat. Dalam hal pandemi ini, negara memerintahkan kepada pemerintah masing-masing membentuk satgas. Dan kita di Hulu Sungai Utara alhamdulillah ada satgas penanganan COVID-19. Kemudian kami di bidang kedisiplin, ya kan, di bidang disiplin penegakan aturan. Kami bekerja sama dengan rekan dari Polres, TNI, ya kan, BBBD, Dishub, Kejaksaan, Pengadilan, juga dengan rekan lainnya dari Ormas Islam, melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya monitoring tempat ibadah, monitoring pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, penegakan
justisi ya atau razia masker, dan juga patroli mobile. Jadi kalau malam itu kami berputar tuh. Kenapa? Malam ini kebanyakan anak-anak muda suka nongkrong ya di luar rumah, mungkin bosan di rumah kan, nongkrong di taman, di kafe, di tempat-tempat umum. Karena memang kebiasaan sudah ya. Iya, nongkrongnya nggak kita larang sebetulnya. Iya. Cuma jaraknya ataupun mungkin sarana protokol kesehatannya. Jadi kita malam muter 9 kecamatan ya, Bang Minggir nggak bisa. Jadi kita 9 kecamatan muter. Ya kita sampaikan tolong kalau untuk masalah nongkrongnya ya dibatasin lah, terutama jamnya, kalau sudah larut malam istirahat. Dan alhamdulillah ya, menurut aja sih sampai dengan saat ini kondusif ya. Masyarakat kalau kita himbau ya, atau ya kita tegur gitu, mereka sih ikut aja. Jadi kesimpulannya ini kalau menurut kami masyarakat Hulu Sungai Utara ini sebetulnya patuh kepada aturan. Hanya mungkin tingkatnya ini turun naik ya kan. Kadang-kadang ya namanya manusia ya. Namanya manusia ini kan kadang ada tingkat kejenuhan. Kalau menurut pandangan kami ini jenuh mungkin sudah. Jenuh. Jadi sudah berjalan beberapa bulan, hampir 7 bulan kita katakan kita dianggap siaga mulai Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi masyarakat ini bahasanya itu jenuh gitu sudah dengan adanya pembatasan. Nah ini mudah-mudahan pandeminya bisa berangsur-angsur pulih ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau pandeminya nggak selesai ini seperti apa nanti kegiatan sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, ekonomi ini seperti apa nanti gitu. Jalannya hampir. Jadi mudah-mudahan segera bisa diatasi ya kan, sehingga kegiatan tadi nggak terhambat gitu. Ya, demikian dari kami. Terima kasih Bapak. Tingkatnya tadi sudah dibilang patuh ya, tingkat tingkatnya aja lagi ya. Iya, jadi kalau status patuhnya patuh. Iya, alhamdulillah masyarakat HSU luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita sekarang di kota ini masker sudah nggak usah ditunggui petugas, mereka sudah pakai masker ya kan. Begitu juga di pinggiran sudah mulai, maksud pinggiran itu batas kota ya, batas kota, batas desa, batas kecamatan. Sudah. Nah, hanya mungkin di pelosok ya memang ini perlu kita edukasi lagi. Iya, betul. Namun memang nggak bisa disalahkan ya, namanya orang pelosok itu kan memang komunitasnya kan homogen. Jadi ya mudah-mudahan nggak tembus sih COVID ke sana gitu. Semoga. Iya. Berkat doa kita semua. Kemudian juga di pedesaan juga sekarang dilihat sudah ini kan patuh juga karena himbauan dari ulama juga yang kadang lebih didengar seperti itu. Dengan adanya petugas dari Satgas juga, masyarakat di pedesaan tidak hanya di perkotaan nih, pedesaan pun insya Allah akan lebih patuh, lebih sadar. Tinggal kadang kelupaan tadi membawa masker. Kadang mereka lupa. Ada ingat Jar? Ada tadi Jar. Nah, khusus untuk tim Satpol PP sendiri, jadi tadi selain penegakan tadi ya, edukasi juga dilaksanakan gitu ya. Iya, Jadi kami bersama-sama dengan rekan dari Satgas ya, baik BPBD, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan, dengan rekan-rekan dari Kemenak dan Ormas Islam itu ya, pertama kami melakukan penegakan disiplin kepada sektor perorangan. Nah, sektor perorangan ini kalau dia melanggar, kami terapkan disiplinnya, aturannya, yaitu di antaranya mulai dari teguran lisan, tertulis, pembinaan fisik ya, misalnya kayak push up lah gitu. Atau mungkin bakti sosial ya, kerja sosial, nyapu, sampai kepada denda. Dan semuanya itu sudah kami laksanakan kepada orang-orang yang melanggar. Jadi ada yang ditegur lisan, ada yang ditegur tertulis, ada yang ditegur untuk bina fisik, olahraga kan, ada yang nyapulah kerja sosial, ada juga yang bayar denda. Mungkin ya karena waktunya sibuk dia kan, sehingga nggak sempat lah kerja sosial dan sebagainya. Pak, saya sibuk, silakan, saya karena melanggar disanksi, saya bayar denda. Banyak, ada juga. Oh, ada ya. Sudah hampir mungkin lebih 40 orang ya yang bersedia bayar denda karena dia terima disanksi gitu. Konsekuen dia. Juga kepada pelaku usaha, ke toko, warung makan, ke dealer, ke agen, beberapa
perusahaan ya, itu kami datangin juga. Itu tugas tertulis juga. Penyelenggara kegiatan tuh diantaranya kayak kawinan, jadi kan, maulidan dan sebagainya. Umumnya mereka sudah melaksanakan, cuma memang pengunjungnya aja lagi kan. Kemudian kepada tempat-tempat fasilitas umum tadi ya, ke taman, ada sarana orang berkumpul banyak, sarana olahraga juga. Itu futsal sering kami raja tuh. Futsal itu nggak dilarang dia olahraga. Iya, betul. Ketika dia olahraga dia mungkin nggak pakai masker ya. Iya. Tapi setelah dia olahraga, dia harus Kumpul-kumpulnya itu. atau kumpul-kumpulnya kan harus pakai masker, jaga jarak, dan juga jangan kelamaan gitu loh. Nah itu contohnya. Lapangan bulu tangkis, tempat biliar juga. Jadi intinya gini, dalam masa pandemi kita sekarang ini ada new normal kan ya. Iya. Itu kita nggak melarang kegiatan. Betul. Jadi kegiatan sosial disilahkan, kegiatan keagamaan disilahkan. Hanya pendidikan yang belum ya. Nah, sektor pendidikan ini memang memerlukan kajian luas. Nah, kegiatan-kegiatan lain dibolehkan, Betul. tapi dengan syarat protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan aja sih ada petunjuk dari Kementerian Pendidikan. Karena bagaimanapun udah lebih 8 bulan ini anak-anak nggak sekolah. Kemarin ada yang ngajukan pertanyaan, Pak, kalau kami mau membuka sekolah gimana syaratnya? Saya bilang syarat pertamanya adalah kita harus yakin dulu bahwa kita tidak mengidap COVID. Ya. Kayak apa caranya, Pak? Gurunya disuap atau di rapid test. Wah, gimana Pak ya? Nah, katanya mau buka tempat sekolah. Ya. Maka pelaku kegiatannya itu guru, tenaga pengajar dan sebagainya itu harus sehat dulu kan? Dipastikan. Jadi pakai apa? Pakai rapid atau pakai swab. Ya. Begitu juga siswanya. Baru, tapi itu kan nanti ada tata caranya ya, ada tata caranya. Saya bilang itu yang paling kecil aja gitu Pak. Jadi langkah awalnya. Oh gitu ya? Iya. Belum lagi sarana sekolah Pak. Kita nggak bisa lagi sekarang full day, nggak bisa lagi sekarang full student satu kelas, full kelas. Jadi memang ada hal-hal yang mulai sekarang harus dipersiapkan. Saya rasa kalau sektor ekonomi sudah jalan ya, pasar sudah jalan, toko sudah jalan, sosial budaya. Tinggal sektor pendidikan ini. Nah, sektor pendidikan ini perlu kajian sebetulnya. Iya betul. Nah, dari tenaga didik seperti apa? Siap nggak? Dari siswa siap nggak? Orang tua siswa siap nggak? Nah, ini yang perlu sih sebenarnya. Nah, ini masih nunggu kajian dari Kementerian Pendidikan. Karena banyak sekali yang perlu diperhatikan begitu ya. Iya. Sembarangan untuk serta-merta mengeluarkan kebijakan yang meskipun dengan tatanan protokol kesehatan, Iya. kan persyaratan yang seperti yang tadi Bapak sampaikan mau harus di swab gitu kan. Iya. Itu berapa biaya yang harus biaya. Jadi swab itu udah harganya berapa? Iya. Nah, sekarang dihitung. Pak, saya mau ngajar, saya ini sehat. Ya, kata siapa sehat? Kata siapa? Siapa yang berani menjamin? Siapa yang berani menjamin sehat? Jadi mana? Jadi tes. Nah, dites terus gimana? Biayanya seperti apa? Nah, ini juga pertanyaan. Betul. Siswa yang mau masuk di kelas harus yang sehat. Siapa yang menjamin dia sehat? Nah, ini kan perlu juga. Kadang kita cuma merasa sehat ya Pak ya. Kita tidak tahu bagaimana kondisi fisik kita yang sebenarnya di dalam. Iya. Makanya penting sekali untuk sektor pendidikan perlu kebijakan yang sangat matang. Iya. Nah, betul. Dalam beberapa bulan ini selain edukasi yang Bapak dan Satgas lakukan, mungkin apakah ada kendala yang begitu menghambat dalam hal pelaksanaan dan penerapan disiplin protokol kesehatan ini ya? Pasti ada aja hambatannya ya. Jadi kalau bahasa orang itu ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah itu selalu ada. Pertama kalau secara internal sudah kita atasi, jumlah personil itu sudah kami koordinasikan. Jadi secara personil sudah cukup nih dari Pol PP, dari Satgas, dari TNI Polri, serta dari sudah kami secara personil udah nggak masalah. Objek yang kami tuju jelas sudah. Objeknya yang kami tujukan ke kerumunan, tempat ibadah, fasilitas umum, perorangan dan sebagainya sudah. Waktunya sudah kami koordinasikan, tidak masalah. Yang paling kendala pertama cuaca ya. Cuaca namanya kita kegiatan di luar outdoor ini kan tergantung cuaca. Ini sudah masuk musim hujan nih. Jadi berapa kali kegiatan kita mau justisi di lapangan mungkin terkendala hujan batal. Ataupun kita mau melaksanakan kegiatan edukasi ke tempat-tempat fasilitas umum hujan nggak bisa jadi. Kedua juga masalah dari eksternalnya yaitu masyarakatnya ya. Jadi masyarakat itu ada yang paham. Itu nggak masalah. Yang mengerti
nggak masalah. Kalaupun dia misalnya melanggar karena lupa atau karena ketinggalan, diingatkan, oke. Yang nyerawan ini yang nggak ngerti. Iya. Masih ada. Jadi masih ada masyarakat yang tidak mengerti atau tidak paham, Tidak menerima. karena mungkin ada informasi lain yang dia tahu. Mm-mm. Misalnya ada masyarakat yang masih mengatakan COVID-19 ini hoax. Iya. Ada yang mengatakan COVID-19 ini konspirasi. Nah, susah kita menerapkan disiplin sama mereka kan. Ketika kita minta dia melaksanakan protokol kesehatan, untuk apa? Wong COVID ini bohongan kok. Nah, jadi ada beberapa kendala terutama kepada masyarakat yang masih menganggap bahwa COVID-19 ini hoax. Ada yang menganggap COVID-19 ini konspirasi. Ada yang menganggap COVID-19 ini akal-akalan dan sebagainya. Negative thinking lah ya. Yeah. Karena mungkin mereka dapat informasi dari sumber lain. Sehingga ketika dia itu kita anggap melanggar protokol kesehatan, mau kita edukasi, mau kita terapkan sanksi, sulit. Yeah. Sulit. Jadi bahasa orang itu, kalau bahasa kita orang Munte ini behual lah. Behual pandir kan. Bukan behual pandir masalah pelanggaran protokol kesehatannya. Pemahamannya kan. Jadi sulit, baik itu tataran masyarakat biasa. Ada juga ASN. Oh iya, ada kan. Ada juga katakan pelaku usaha ya, wira swasta. Ada juga para petinggi. Nah, ini yang jadi baik petinggi di tokoh masyarakat gitu ya, ataupun petinggi lain. Jadi harapan kami sebetulnya terutama para ASN ya. ASN ini kan aparatur sipil negara, ini harusnya sudah paham betul dia, mengerti bahwa apa yang terjadi COVID-19 ini sudah memang benda real ya, yang harus kita tangani bersama-sama gitu loh. Mudah-mudahan juga para tokoh masyarakat dan juga katakanlah mungkin para pengusaha. Kalau masyarakat itu wajar. Dia kan di pehumaan mulai besokan sampai kamarianan, kada ada informasi apa-apa, nggak ngerti dia masalah COVID-19 itu wajar ya kan ya. Ataupun nelayan dia dimulai kamarian sampai malam dia begadang mencari iwak, dia nggak ngerti masalah COVID, oke gitu ya. Ataupun mungkin orang-orang tua yang di rumah aja yang kada suah. Kalau dia nggak tahu atau nggak paham itu wajar. Tapi kalau ASN, pendidik ya kan, intelektual, pengusaha, tokoh masyarakat, dia punya pemahaman lain, ini saya jadi bingung kan. Dia informasinya itu dapatnya dari mana gitu. Jadi kendala ada. Secara internal kita sudah bisa atasi. Kita alhamdulillah diberi fasilitas oleh Satgas ya lah. Secara eksternal kita mungkin faktor cuaca itu walau alam ya, itu udah nggak bisa kita di luar kendali kita kan lah. Hanya kita memanage saja. Artinya kalau cuacanya cerah kita laksanakan, cuacanya kita. Nah, yang eksternal lagi yang lainnya itu ya tentang pemahaman masyarakat ini, ada yang masih tidak begitu menerima tentang adanya COVID-19, sehingga penerapannya ya ada kendala lah kita ya kan. Namun betul. Semangat kami adalah pengabdian. Ini bukan sekedar tugas pimpinan saja, ini juga tugas negara, tapi ini tugas kemanusiaan. Jadi kami sampaikan kepada para anggota, kita tetap semangat. Dibully, dihokkan, dicemooh oleh pihak-pihak tertentu ya kan, kita tetap semangat saja melaksanakan tugas, karena semata-mata ini adalah tugas kemanusiaan. Betul. Sehingga kami mengharapkan amal jariah lah, bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk kebaikan semua orang, bukan sekedar tugas dinas selesai, tapi kita anggap bahwa kalau kita bisa menyelamatkan mereka dengan cara kita, ini kan luar biasa ya. Memang hidup mati di tangan Allah ya. Betul. Tapi kita kan ikhtiar untuk bertahan hidup ya kan. Sehingga kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa ini kan kemampuan berpikir. Nah, dengan pikir kita itu bagaimana kita mempertahankan hidup. Di antaranya adalah kita berikhtiar dalam hal protokol kesehatan ya kan. Karena memang virusnya ini nggak kelihatan. COVID-19 ini nggak, kalau mana ya kita nggak bisa nunjukin dong ya kan. Tapi bahwa gejala itu sangat mematikan sudah ada datanya ya kan. Beberapa korban kan sudah ada ya, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Di tempat kita kan juga sudah ada yang meninggal ya kan. Jadi bahwa benda ini benar-benar nyata itu kalau menurut kami ini sungguhan gitu loh. Sungguhan. Tinggal memang
kembali kepada imunitas diri kita masing-masing gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat vaksinnya atau obatnya sudah ada kan, Bisa ditemukan. jadi kita bisa lebih anggap itu seperti penyakit biasa. Nggih, demikian dari kami. Mungkin istilah marasa maka tahu mungkin akan lebih sangat berdampak signifikan sekali tentang pemahaman dan kepatuhan itu tadi itu. Iya. Kalau belum sakit ya tidak tahu, Iya. belum merasakan Iya. bagaimana ininya sakitnya yang namanya COVID ini. Hanya juga kita kan kadang-kadang ada pendapat orang itu ya yang agak menyesatkan mungkin ya, bahwa tadi itu hidup mati di tangan Allah ya. Ya, betul. COVID matikan COVID ya itu takdirnya. Nah, maksud kita kan kita bukan bicara tentang hakikat hidup mati karena Allah, itu bukan. Ya, itu sudah kita paham semua. Kita yakin, hakul yakin bahwa hidup kita, mati kita itu Allah yang menentukan. Betul. Namun bahwa tidak akan dirubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha sendiri, kan itu juga ada kan. Kami nggak mau berdebat tentang masalah keyakinan ya. Itu kita semua sama-sama punya privasi lah. Hanya bahwa maksudnya kita mempertahankan hidup kita ini loh, itu kan wajib. Jadi kita ini berupaya, berikhtiar bagaimana kita supaya tetap hidup. Nah, dengan cara protokol kesehatan, karena pandeminya ini masih ada. Nah, ini yang sering di lapangan menjadi debat antara orang yang tidak paham tadi. Kalau orang yang paham, alhamdulillah. Paling-paling katakan, iya Pak, maaf Pak, lupa Pak. Karena dia memang ini lagi sendirian. Nah, tapi kalau rata-rata yang berdua, bertiga, mereka sudah, masyarakat sudah patuh kok, sudah patuh. Hanya mungkin juga tadi jenuh ya, jenuh dengan pembatasan. Nah ini jenuh dengan pembatasan karena memang jujur saja sih yang namanya masker, peset, APD itu kan membatasi gerak kita. Yang membatasi gerak. Dan kita kan masuk sosial nih, berkumpul. Kita ini rame bertemuan, bersalaman, ya kan. Duduk diambil. Duduk. Tiba-tiba itu dianggap dibatasi gitu loh, bukan dilarang, dibatasin berjarak gini. Apalagi masalah ibadah tadi ya, yang memang kita udah yakin banget bahwa sholat itu harus rapat, ya kan. Nah, tiba-tiba ada imbauan untuk berjaga jarak. Nah, ini juga jadi debat kusir kan. Nah ini, tapi kami nggak mau masuk ke sana lah. Itu para pakar udah punya hukumnya. Kami sebagai Satgas melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah di SOP atau SPM kan. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah dari Satpol PP beserta dengan Satgas sudah luar biasa sekali edukasi, kemudian penegakan disiplinnya, kemudian tetap setia mengabdi untuk masyarakat dengan nilai nilai kemanusiaan yang Masya Allah kita patut apresiasi untuk para tugas, para Satgas juga. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum ditutup apakah ada yang mau disampaikan, ditambahkan lagi Bapak? Oh iya, oke. Terima kasih. Kami mohon kepada para masyarakat Hulu Sungai Utara ya, pada para pemirsa, terutama keluarga besar Sivitas Ihsanul Amal ya, bahwasanya kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tingkat lokal, regional, nasional, global, ya kan? Maka lebih bijak kita dalam rangka mempertahankan kehidupan kita, ya kan, untuk kemaslahatan orang banyak di dunia ini. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan sebagai upaya kita mencegah, ya kan, penyebaran daripada virus COVID-19, sehingga dengan keberlangsungan hidup kita ini, ya kan, insya Allah bisa memberikan faidah dan manfaat diri kita kepada kemanusiaan, kepada agama, kepada syiar, ya, bahwasannya kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidup. Karena konsepnya itu bunuh diri itu kan dosa ya. Kita balik, maka kita harus memperjuangkan, mempertahankan hidup kita. Dalam rangka pandemi ini,
jihad kita adalah menjaga supaya kita tetap hidup sehat, ya gitu, dengan menggunakan protokol kesehatan dari diri sendiri mulai sekarang, ya, untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan lingkungan dan orang lain. Kami mohon kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Satgas ataupun pemerintah demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak telah berkenan berbagi tentang penegakan disiplin di era pandemi ini. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam membawakan acara pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucapkan semoga Bapak dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, diberikan kesehatan. Karena nilai yang Bapak tegakkan juga luar biasa, kemanusiaan, menjaga kesehatan diri, bermanfaat untuk masyarakat orang banyak juga. Terima kasih. Semoga Bapak dan bersama Satgas lainnya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara Ihsanul Amal Menyapa pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan maupun kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.